Bu ya, bidang bertugas pada si pagi hari ini. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya baru melahirkan 1 hari yang lalu ya Bu ya. Saya mau tahu cara merawat bayi yang baik dan benar tuh kayak mana Bu? Oh baik Bu. Saya data dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Mela. Oh ya, normal. Terus umurnya? 25 tahun. Melahirkan 1 hari yang lalu ya Bu ya? Iya. Normal ya melahirkannya. Kemarin berat badan adiknya berapa Bu? 3,3 kilo. Oh ya. Untuk panjang badannya tahu? 48 Bu. Oh ya. Juga tadi udah dilakukan pemeriksaannya untuk suhunya 36 derajat Celcius normal ya Bu ya. Nah, Bu. Nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir ya. Jadi nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Ya. Nanti Ibu sebelum melakukan perawatan pada bayi, Ibu seharusnya mencuci tangan. Nah, langkah ya. Seperti ini Bu. Nah, terus Ibu bilas supaya air mengalir, nanti Ibu praktekkan di rumah ya. Jadi tujuannya saya melakukan pendidikan ini agar Ibu tahu ya cara perawatan bayi dalam sehari-hari ya. Untuk pemberian ASI nanti Ibu bisa memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nggak boleh dikasih makanan apapun selain ASI eksklusif ya Bu ya. Untuk pemberian ASI nanti Ibu bisa memberikan paling sedikit itu 8 kali dalam sehari ya. Tapi bisa yang on demand. Setiap dia mau ya Ibu kasih ya. Nah terus untuk ASI dan kolostrum itu zat bergizi yang mengandung zat kekebalan tubuh. Jadi kalau bisa ASI yang pertama itu harus diberikan pada adiknya ya Bu. Untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yang pertama itu kontak antara kulit ibu dan bayi. Yang kedua, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu ya. Jangan sampai lembab bekas ompol itu Ibu taruh di situ ya, nanti adiknya kedinginan. Terus memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat dan kering ya Bu. Bila perlu bayi memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki. Udah bener ya Bu ya, itu udah dikasih topi adiknya ya. Mengganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan ya. Kalau habis adiknya kencing atau buang air besar bisa Ibu ganti. Kemudian raba telapak kaki bayi, bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke ibu ya, atau ditambahkan selimut ya. Jaga ruangan tetap hangat, kalau bisa jangan dingin ya Bu ya. Untuk posisi tidur bayi, yang pertama bayi tidur bersama ibu di tempat tidur agar ibu enak untuk menyusuinya ya. Kalau jauh kan jadi ibu malas menyusuinya. Terus bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama di daerah malaria. Kalau di daerah Ibu, daerah malaria bukan? Enggak sih Bu. Enggak ya Bu ya. Jadi kalau nggak pakai kelambu ya nggak apa-apa, aman ya. Untuk posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring ya Bu. Tidak dianjurkan tidur tengkurap tanpa pengawasan terus-menerus ya. Terus untuk perawatan tali pusat, yang pertama Ibu harus mencuci tangan sesudah dan melakukan perawatan tali pusat ya. Terus yang selanjutnya membungkus putung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun itu tidak boleh ya. Nggak usah ya Bu ya. Jadi ibu kalau misalkan habis mandi itu dibersihin aja pakai kain yang kering, habis itu ditutup pakai kasa gitu aja, nggak boleh dikasih apa-apa ya. Kemudian lipat popok di bawah putung tali pusat. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering, nggak boleh lembab ya Bu ya, harus bersih juga. Jika tali pusat putung kotor, ibu bisa membersihkan dengan air DTT. Jadi air DTT itu air hangat ya Bu. Ibu boleh membersihkan pakai air itu, terus dikeringin ya. Kemudian jika terjadi infeksi tali pusat, tanda-tandanya dia kemerahan di area tali pusat, kemudian ada nanahnya, terus berbau ya. Cara mengukur suhu tubuh bayi nanti ibu bisa beli termometer di apotek atau di alat-alat kesehatan itu. Ibu harus sedia di rumah, jadi kalau anaknya kira-kira hangat, ibu bisa ngecek sendiri gitu, bisa dipantau biar tidak terjadi kejang ya Bu ya. Kemudian bahaya yang harus diwaspadai, jadi kalau tiba-tiba adiknya nggak mau minum apa memuntahkan makanan apa susunya, itu ibu harus cepet-cepet ke tenaga kesehatan. Terus tiba-tiba kejang,
Kemudian bergerak hanya jika dirangsang, jadi dia kalau dipegang doang dia barusan gerak, kalau nggak dipegang dia nggak bergerak. Nah itu cepat-cepat ke tenaga kesehatan Bu ya. Nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit, Ibu juga harus cepat-cepat ke tenaga kesehatan. Kemudian nafasnya lambat ya Bu ya, kurang dari 30 kali per menit. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, jadi nafasnya dia tuh dalam banget, nyampe bentuk iga-iganya itu, nyampe kelihatan banget ya. Terus teraba demam lebih dari 38 derajat Celcius ya Bu. Kemudian teraba dingin, suhunya kurang dari 36 derajat Celcius. Nanah yang banyak di mata ya. Pusar kemerahan meluas ke dinding perut sama diare. Kemudian anaknya tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Nah itu tanda-tanda yang harus Ibu cepat-cepat ke tenaga kesehatan ya. Kemudian tindakan yang harus dilakukan bila ada tanda bahaya, Ibu segera membawa ke tenaga kesehatan ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyain Bu? Tadi kalau perawatan kali pusat yang benar kayak mana kalau habis mandi gitu? Ya dikeringin, ya, terus ditutup pakai kasa gitu. Iya benar Bu. Baik Ibu udah paham ya, nanti bisa Ibu praktekkan di rumah ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi? Ya cukup sih Bu. Oh ya. Kasih ya Bu ya. Ya.